sisa-sisa umur kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas. Maka insya Allah hidup kita akan barokah, hidup kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat fisik, psikis, sejahtera, zahir batin, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak terasa hari ini sudah masuk hari ke-16 dan nanti malam masuk pada malam 17, yaitu malam nuzulul Quran. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, tolak ukur kita adalah Ramadan yang sudah berjalan ini, bagaimana sikap kita. Sebab adanya Ramadan di bulan suci Ramadan ini tentunya ada 3 kelompok yang tentunya kita harus waspadai dan kita masuk di mana. Ada pertama, orang masuk Ramadan onone Ramadan beka onone Ramadan pancet, Ramadan yang ngono gak Ramadan yang ngono. Maka ini juga mayoritas di antara umat Islam, pancet, tidak ada perubahan sama sekali. Ada yang kedua hadirin jamaah rahimakumullah, ketika Ramadan giatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, zikirnya, itikafnya, sedekahnya luar biasa. Tapi mohon maaf, setelah Ramadan pancet, tidak ada perubahan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, 10 hari yang pertama sempat panitia Ramadan dibuat keteteran, sampai mohon maaf harus gelar tikar di luar atau kemudian menyediakan tempat yang agak lumayan. Tapi mohon maaf, setelah masuk Ramadan 10 yang kedua, bahkan nanti 10 yang ketiga, mohon maaf, rata-rata hampir semua mushola, hampir semua masjid, semua langgar, jamaahnya akan mengalami kemajuan yang pesat. Jamaahnya tambah maju, luar biasa. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ini juga mayoritas. Tapi yang ketiga ini yang hebat. Ramadan awal ibadahnya hebat, zikirnya, iktikafnya, sedekahnya, baca Qur'annya. Setelah Ramadan, amaliyah Ramadan dibawa pada 11 bulan yang akan datang. Ini yang minoritas. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kami mengingatkan lewat khutbah Jumat kali ini, ayo Ramadan ini menjadikan tolak ukur untuk kita menjadi orang yang berubah. Setelah Ramadan harus punya amaliyah yang mirip-mirip dengan bulan suci Ramadan. Ini sangat amat penting. Kalau Ramadan berjalan dari Ramadan ke Ramadan, kita tidak ada perubahan, kita butuh berapa Ramadan untuk merubah diri kita. Sama dengan mohon maaf, ketika ada Jumatan, dari Jumatan ke Jumatan, kita butuh berapa Jumatan untuk merubah diri kita masing-masing menjadi orang yang lebih baik. Dan kita harus siap-siap selalu, kapanpun, dimanapun, kita pasti akan menghadap Allah SWT alias meninggal dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka yang berikutnya, karena sudah masuk di malam Lailatul Qadar atau malam, mohon maaf, malam nuzul Quran, maka ada 4 dimensi yang perlu kita telaah bersama dengan adanya Al-Quranul Karim. Dimensi yang pertama hadirin jamaah rahimakumullah adalah dimensi kelipatan pahala. Kita baca satu huruf di luar bulan suci Ramadan itu mendapatkan 10 kebaikan atau 10 pahala. Sehingga kalau alif lam mim itu dibaca dapat 30 kebaikan atau pahala. Di dalam bulan suci Ramadan, kalau kita baca Al-Quran yang diingatkan oleh Allah SWT nanti malam termasuk malam nuzul Quran, kita baca, maka satu huruf dapat 700 pahala. Bahkan wallahu yudhaifu liman yasha. Hebat.
Kalau kita baca alif lam mim saja 30 jika di luar Ramadan, maka di dalam Ramadan tinggal dikalikan. Bismillah itu ada 19 huruf, tinggal mengalihkan. Al-Ikhlas ada 48 huruf, tinggal juga mengalihkan. Belum nanti kalau kita menghatamkan Al-Quran, luar biasa. Ustaz, kalau saya belum bisa baca Al-Quran bagaimana? Tetap latih. Umat Islam harus bisa baca Al-Quran, senajan mohon maaf grotal gradun. Kalau grotal gradun bagaimana? Tidak apa-apa. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan, ya talata ganjarane 2, double 2 oleh loro, grotal siji gradul loro. Hebat kan? Maka kita harus mulai baca Al-Quran sebisa kita. Jangan kemudian ada alasan, saya sudah tua, saya tidak pas kalau baca Al-Quran, saya nanti biar dibagi anak saya, cucu saya. Jangan. Kita butuh Al-Quran, karena Al-Quran dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin jamaah hukumullah, dimensi pahala ini ayo kita kejar. Walaupun mungkin tidak kita menghatamkan membaca tadarus di Masjid Al-Anwar, silakan baca di rumahnya masing-masing. Pokoknya harus membaca Al-Quran. Ini sangat penting, karena diingatkan nanti malam adalah malam nuzul Quran. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, hebatnya orang Jawa dahulu yang sempat terkikis sekarang ini. Dulu kalau ada anak-anak Jawa atau orang anak-anak yang masih kecil, itu orang tua akan mengajari ketika dipanggil Le, Ahmad atau siapa, itu biasanya jawabnya anak adalah nun. Hebat. Sekarang kalian mohon maaf, karena terkontaminasi dengan teknologi, karena mohon maaf banyaknya minuman yang mohon maaf instan, sampai minuman juga berupa instan, kemudian susu juga instan. Ketika dipanggil mohon maaf, kadang seringkali mirip binatang. Dipanggil Ahmad, mau, karena mirip binatang. Tapi dulu luar biasa, dipanggil adalah ketika dipanggil Ahmad, nun. Apa itu nun? Ternyata nun itu adalah salah satu ayatnya Al-Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun. Hebat. Tapi sekarang ini terkikis. Maka perlu kita hidupkan aneka-aneka adat sopan santunnya orang Jawa yang hanya mengutip itu saja, ternyata ingin menyelamatkan semua keturunan orang-orang Jawa yang tentunya Islam. Oke, dimensi pertama adalah dimensi pahala. Yang kedua, dimensi cahaya atau nur. Nawwir buyutakum bitilawatil Quran. Cahayailah rumahmu, hatimu, tempat kerjamu, dimanapun, cahayailah dengan baca Al-Quran. Maka mohon maaf, sebagai bentuk introspeksi dalam diri kita masing-masing, kalau kita membaca Al-Quran, itu rata-rata hati kita akan tenang, nyaman, enak. Kenapa? Ada cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan rumah itu kalau seringkali dibacakan Al-Quran, rumah itu akan beraura, bercahaya, dan nyaman, enak kalau tempati. Suatu contoh hadirin jamaah, kita ada di Masjid Al-Anwar tercinta ini. Kenapa kok enak, nyaman? Kenapa? Masjid kita tercinta ini seringkali digunakan untuk ibadah, setidaknya seringkali baca Al-Quranul Karim. Maka menjadi tolak ukur dalam diri kita masing-masing. Kok kita di rumah sumpek, tidak kerasan, tidak enak? Barangkali rumah kita jarang dibacakan Al-Quran, jarang dibuat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rumah itu tidak pandang sempit dan tidak, kalau orangnya ahli ibadah, orang itu masuk itu nyaman, enak, tentram. Walaupun mohon maaf, ini tidak boleh digunakan untuk ngerasani orang lain. Jika mau orang lain itu tidak ahli ibadah, jangan dirasani. Tapi untuk diri kita masing-masing, bahwa ketika kita masuk di rumah kita masing-masing, kok enak, nyaman, insya Allah berarti rumah kita adalah ahli ibadah. Tapi kalau tidak kerasan, bahaya. Dikhawatirkan rumah kita bukan termasuk rumah yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cahayailah rumah kita, hati kita dengan baca Al-Quranul Karim. Yang ketiga, dimensi sifat, pengobatan atau mantra. Maka Gusti Allah dawuh dalam surat Al-Isra
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasar. Bahwa Al-Quran diturunkan adalah sebagai syifa, obat yang mujarab. Mohon maaf, mungkin ada yang dunia kedokteran kesehatan, iya tetap silahkan dipakai, tapi Allah SWT memberikan obat yang sangat amat ampuh. Apa itu? Al-Quranul Karim. Maka kita wajib untuk percaya kepada Allah SWT. Hebat. Yang berikan Allah SWT pasti top tier, asal kita membacanya yakin kepada Allah SWT dan dilatih bacaannya sebaik dan sebenar mungkin. Jangan kemudian bacaannya hanya sekedar biasa itu dok, tapi ayo dilatih bagaimana makhorijul hurufnya, tajwidnya, tahsinnya dibenarkan. Maka pasti punya guru, harus dilatih supaya bacanya tambah benar sehingga tambah pas. Dan ini sudah banyak penelitian terkait orang baca Al-Quran ternyata tambah sehat, tambah menjadi pengobatan. Ada orang sakit kanker ganas, dibacakan Al-Quran dengan suara yang merdu, sembuh. Ini hebat. Ada orang sakit kanker otak 15 tahun, sembuh, dibacakan Al-Quran. Yang insya Allah nanti sore akan saya terangkan lebih gamblang terkait dengan ini. Karena ini momennya adalah khutbah Jumat, tidak mungkin saya perpanjang. Nanti sore akan saya sampaikan, orang ternyata 15 tahun sakit gegar otak, sembuh dibacakan Al-Quranul Karim. Hebat, hebat. Dan itu kisah nyata. Yang keempat, hadirin jamaah rahimakumullah, ada dimensi kesehatan. Jika dibaca dengan suara keras dan sesuai tajwid, orang kalau ahli baca Al-Quran, maka hormon dalam tubuhnya akan menjadikan dia sehat. Bahkan disampaikan dalam penelitian, sampai 80% orang itu kalau membaca Al-Quran, maka dalam tubuhnya akan diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Sebab apa? Ada 3 aktivitas ketika baca Al-Quran. Pertama, aktivitas membaca, aktivitas melihat, dan aktivitas mendengar. Sehingga rata-rata orang yang baca Al-Quran itu rata-rata diberikan oleh Allah SWT kesehatan yang hebat. Maka ayo mulai nanti malam diingatkan oleh Allah SWT dengan malam nuzulul Quran. Ayo kita giatkan untuk membaca Al-Quran semampu kita, sebisa kita, dan seupaya kita membenarkan Al-Quranul Karim dengan adanya guru-guru kita masing-masing yang mampu untuk mengajari kita sehingga bacaan kita tambah benar. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai akhir dan sekaligus perenungan bahwa membaca Al-Quran setiap hari berarti mengajak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi permasalahan hidup yang kita alami. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari. Kedua orang tuanya dipakaikan 2 jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kemudian berikutnya, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri daripada manusia. Kemudian Anas berkata lagi, siapakah ya Rasulullah menjadi keluarganya Allah SWT? Yaitu Ahlul Quran, orang yang membaca, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Mereka inilah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga ini menjadi renungan dalam diri kita masing-masing, sehingga khutbah Jumat kali ini diharapkan moga-moga ada perubahan tingkah laku, perubahan sikap menjadi orang yang lebih baik lagi, dan moga-moga diberikan oleh Allah SWT umur-umur yang barokah, rizki yang barokah,
keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, barokah, dan moga-moga hidup kita diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Moga-moga Ramadan kita ini, semua amal ibadah kita khususnya bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya bisa menjumpai Lailatul Qadar, menjumpai Lailatul Qadar, menjumpai Lailatul Qadar, dan moga-moga hidup kita nanti di akhir kita masing-masing moga-moga bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, serta kita semuanya moga-moga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور